Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyuhal muslimuna qadiruna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwa faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sedang jamaah salat Isya dan salat Tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita tahiyat menjadikan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama hadir di Masjid Haji Muhammad Hasyim ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih pula secara berjamaah. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita memasuki malam keempat daripada salat tarawih kita. Berarti ibadah puasa kita yang kita selesaikan sudah 3 hari, dan kita berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ibadah puasa kita dan seluruh rangkaian ibadah puasa kita dan aktivitas kita bernilai ibadah dan dijabah dan diterima sebagai amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin. Dan selanjutnya tentu pada malam hari ini, sebagaimana tadi ayat yang saya bacakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana puasanya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentunya dalam ayat ini kita yang perlu kita pahami adalah kita ini sebagai orang, semuanya adalah orang-orang yang beriman. Yang perlu kita pahami adalah bahwa kewajiban puasa ini diwajibkan sebelum kita. Ya, diantaranya mulai dari Nabi Daud, tapi puasanya sehari puasa, sehari tidak. Jadi dilangkah-langkahi, berarti selama setahun itu puasanya selama sebulan.
Ya lebih berat lagi puasanya Nabi Idris. Itu setiap hari sepanjang tahun. Berarti berpuasa 12 bulan. Tentu kita lebih berat ya. 1 bulan saja ya lumayan. Tapi itu semuanya itu karena iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka kita bisa selesaikan dengan baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian supaya kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada orang mengartikan takwa itu ya hanya menaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu memang betul, tidak ada salahnya. Tapi yang perlu kita pahami di sini terbagi dua. Ya, taat dengan perintah yang diwajibkan, ya, termasuk puasa ini, salat, mengeluarkan zakat, naik haji bagi yang mampu. Di dalamnya itu adalah rukun Islam. Ada yang sunat, tapi sunat itu ada yang muakkad, ada ghair muakkad. Yang muakkad itu adalah seperti salat tarawih, itu muakkad itu. Karena kalau kita cuma puasa tidak tarawih, sayang ya. Makanya itu kalau puasa harus tarawih. Apakah kita seperti ini berjamaah atau karena kesibukan kita? Kalau kesibukan kita, kasih tahu istri, anak-anak, kita sholat tarawih di rumah berjamaah. Nilai pahalanya adalah sama 20 derajat. Cuma bedanya ada di masjid, ada di rumah, karena itu adalah punya alasan. Kalau tidak ada, sholat sendiri juga. Sholat melaksanakan sholat tarawih. Karena karena sholat tarawih ini hanya dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kepada kita semua, ya marilah kita jangan kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi semuanya kita lintasi sesuai petunjuk. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi ada beberapa hal. Saya mengambil judul keutamaan orang-orang yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Tentu keutamaannya ini kalau dari segi pahalanya. Yang pertama itu pahalanya ya akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Jadi pahalanya itu tidak terbatas. Seperti membaca ayat Al-Quran atau ibadah-ibadah lain dari 10 sampai 70 dilipat gandakan sampai 700. Dia tidak terhingga. Allah lah yang memberikan balasan. Ya, mari kita lihat alasannya dalam hadis kudusi. Dalam hadis kudusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa saya puasa itu khusus untukku. Maksudnya khusus Allah yang memberikan balasan Allah yang tak terhingga. Jadi kita tidak perlu menghitung-hitung. Yang perlu kita perbaiki adalah nawaitu kita. Ya tentu setelah kita makan sahur berniat, nawaitu sawma ghadin an adai fardhu shahr Ramadan hazihi sanatan lillahi ta'ala. Saya berniat untuk berpuasa besok mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, fardhu karena lillahi ta'ala. Jadi kita menahan segala macam yang membatalkan ibadah puasa. Kalaupun
terselur tidak sengaja kita mengungkapkan astagfirullah, bermohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni. Jadi selama sebulan itu terpelihara. Ini yang perlu kita jaga. Jangan asal berpuasa menggugurkan kewajiban, tiba waktu buka ya buka juga ya. Tapi harus kita resapi apa yang kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua atau pahala yang kedua adalah diampuni dosa-dosa kita. Kita berpuasa pada siang harinya. Ya, para ulama menafsirkan 1 tahun yang lalu, padahal 1 tahun yang lalu kan kita sudah berpuasa. Yang mestinya 1 tahun yang akan datang. Bahkan ada sebagian ulama ya, apabila kita setelah sholat tarawih kita lanjutkan dengan sholat witir, tidak pulang, sholat witir berserta imam, maka sepanjang masa kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenai puasa tadi, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama bi dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharapkan ridha-Nya Allah, maka diampuni dosa-dosa kita pada 1 tahun yang akan datang. Tentu puasa kita itu dibarengi dengan apa yang saya sampaikan tadi, keikhlasan dan nawaitu yang baik berdasarkan hadis Rasulullah, ya, bahwa segala sesuatunya itu tergantung dengan niat kita. Kalau niat kita baik, maka insya Allah akan mendapatkan pahalanya atau kebaikannya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu yang kita inginkan harus disertai dengan niat yang baik. Kalau niatnya baik, maka insya Allah akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau niatnya yang jelek, ya belum dia kerjakan, dia sudah mendapat dosa. Apalagi dia sudah lakukan. Tapi kalau berniat yang baik belum dilakukan, sudah mendapatkan satu kebaikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan qiyamul lail. Ya, qiyamul lail ini jangan kita keliru menafsirkannya. Qiyamul lail ini adalah yang dikerjakan pada malam hari. Jadi dipisahkan dengan salat tahajud. Karena salat tahajud itu ada dasarnya dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad. Jadi itu yang mulai itu dikerjakan, ya, tidak pernah tidur. Setelah salat isya ini kita tadi sholat sunnah 2 rakaat ba'diyah. Sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat. Jadi yang belum sholat sunnah isya ya lengkapi sholat sunnah isyanya 2 rakaat ba'diyah sesudah sholat tidak. Ya setelah itu selesailah teman tentang sholat wajib bisa. Sekarang persiapan sholat qiyamul lail, kita sholat tarawih. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dasarnya sholat malam qiyamul lail ini adalah man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min
Barang siapa yang menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan, ya, dan mengharapkan ridhonya Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang. Dan sebagian ulama juga 1 tahun yang lalu, tapi yang lalu harus kita sudah selesaikan pada Ramadan yang lalu. Jadi kalau ini kita menanamkan keyakinan, maka insya Allah hidup kita ini tidak ada beban. Jadi oleh karena itu kepada kita semua, setelah kita sholat isya dan melengkapi sholat pada sholat isya, kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Ya, suatu ketika, pada tahun lalu ada demo mahasiswa di depan gubernuran, sehingga macet total. Saya naik mobil, akhirnya saya pindah kendaraan naik ojek. Ya. Saya ceramah di Tidung 1. Saya terlambat, sudah sholat isya, tinggal sholat tarawih dan ceramah. Jadi begitu saya datang sudah sholat tarawih, ditawarkan saya untuk ceramah. Saya bilang ya saya sholat isya dulu. Jadi mereka sholat tarawih, saya sholat isya mengikuti suasana sholat tarawih, tapi saya tetap menyesuaikan sholat isya. Ya setelah itu ya baru selesai isya saya berniat lagi sholat tarawih sebisanya, baru saya melaksanakan ceramah agama. Ya itu kebiasaan di Makassar itu sekali dalam 1 bulan itu ya demo, mungkin karena hujan ini suatu ketika lagi demo lagi, itu meresahkan warga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu marilah kita pelihara sholat malam ini. Saya ulangi, kalau kita tidak sempat sholat tarawih berjamaah di sini, kita sholat tarawih sekeluarga di rumah, sampaikan istri dan anak-anak yang menjadi pemimpin atau imam adalah kepala keluarga. Kalau anaknya sudah dewasa, ya boleh anaknya yang lebih lincah. Dan yang paling penting lagi, setelah kita sholat tarawih sebentar, jangan dibiasakan. Biasanya di masjid-masjid yang saya ikuti full time sebulan itu, kalau sudah tarawih pada keluar, ditanya kenapa keluar, kita belum sholat witir beserta imam, nanti saya di rumah karena saya mau sholat malam, sholat tahajud. Oh itu salah, itu dibedakan ya. Ini sholat lain, sholat tahajud lain. Jadi selesaikan dulu sholat tarawih bersama imam dan witir 3 rakaat bersama imam, lalu berdiri, terserah biar tidak seperti itu. Selesaikan dulu itu. Kalau itu diselesaikan, maka dosa kita sepanjang masa. Sepanjang masa ini kan kalau sampai tahun depan kita puasa lagi seperti itu, ya sepanjang masa kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nanti pulang di rumah, ya pahalanya cuma 1, tidak lengkap. Dan bagaimana kalau kita sholat tahajud, ya, wa minal laili
kita tahajud, supaya kita pada suatu malam kita bangun salat tahajud pada sepertiga malam. Apakah kita salat witir juga tidak perlu, kita sudah tutup satu kali salat witir itu dalam semalam. Oleh karena itu kepada kita semua di bulan suci Ramadan ini kita berfokus, kita membetulkan yang sudah berjalan dengan baik, kita pertahankan, dan kalau masih belum betul kita betulkan sampai tuntas, sehingga dengan demikian kita menjadi keluar di bulan Ramadan ini, kita menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Sekira demikian khutbah singkat saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.